Baik, perkenalkan nama saya Atasya Putra Rusidi. Saya berasal dari Prodi Informatika dengan NIM saya 2025103701101140. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem komputer dan handshaking plus interrupt, yaitu materi ini atau video ini merupakan gabungan dari tugas 1 dan tugas 2 mata kuliah organisasi komputer. Melalui presentasi ini kita akan mempelajari atau memahami bagaimana komponen komputer bekerja dan bagaimana CPU berkomunikasi dengan perangkat input dan output. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu sistem komputer, yaitu terdiri dari CPU, main memory, I/O device atau input output device. Sistem CPU berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan pengendali seluruh aktivitas komputer. Lalu main memory atau memori utama digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang digunakan oleh sistem. Sedangkan perangkat input output atau I/O device digunakan sebagai media komunikasi antara komputer dengan pengguna maupun perangkat eksternal. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, sedangkan contoh perangkat output adalah monitor dan printer. Ketiga komponen ini harus bekerja secara terintegrasi agar komponen dapat menjalankan tugas dengan baik. Lalu kita akan ke slide selanjutnya, yaitu CPU. CPU di sini saya menjelaskan sebagai otak komputer atau memproses instruksi dan data. Nah, CPU atau nama lain Central Processing Unit sering disebut sebagai otak komputer karena seluruh instruksi diproses di dalam komponen ini. CPU memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama adalah control unit yang bertugas mengatur jalannya instruksi. Yang kedua adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit yang melakukan operasi matematika dan logika. Selain itu, terdapat register yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sementara dengan akses yang sangat cepat. Semakin cepat CPU memproses instruksi, maka semakin baik pula performa komputer. Nah, lalu di sini ada siklus CPU. Nah, CPU menjalankan instruksi melalui suatu proses yang disebut dengan instruction cycle atau siklus instruksi. Nah, yang tahap pertama adalah fetch. Fetch ini di CPU tugasnya itu mengambil data instruksi dari memori utama ya. Lalu yang kedua ada decode. Setelah instruksi diambil, CPU menerjemahkan instruksi tersebut untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Nah, lalu yang tahap ketiga adalah execute. Execute adalah pada tahap ini CPU menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi, CPU akan mengambil instruksi program, menerjemahkannya, lalu menjalankannya. Setelah selesai, CPU kembali mengulang siklus yang sama untuk instruksi berikutnya. Nah, lalu di sini adalah memori dan cache. Itu CPU membutuhkan data dari memori untuk menjalankan instruksi, namun kecepatan memori lebih lambat dibandingkan CPU. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan tersebut digunakan cache memory. Cache merupakan memori berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan terletak dekat dengan CPU. Data yang sering digunakan akan disimpan pada cache, sehingga CPU dapat mengakses data lebih cepat tanpa harus selalu mengambil dari main memory. Dengan adanya cache, waktu tunggu CPU dapat dikurangi dan kinerja sistem menjadi lebih efisien. Nah, lalu kita lanjut kepada yang selanjutnya, sistem bus. Komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input output atau I/O dilakukan melalui sistem bus. Terdapat 3 jenis bus utama. Yang pertama adalah data bus. Yang kedua adalah address bus. Yang ketiga adalah control bus. Nah, yang pertama, data bus yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, itu tugasnya data bus. Yang kedua adalah address bus yang digunakan untuk menentukan lokasi atau alamat memori yang ingin diakses. Nah, yang ketiga adalah control bus yang membawa sinyal kontrol seperti membaca perintah data, menulis data, dan sinkronisasi operasi. Ketiga jenis bus ini bekerja bersama-sama sehingga seluruh komponen komputer dapat saling berkomunikasi dengan baik. Nah, lalu slide berikutnya yaitu pengantar input output atau I/O.
Selain berkomunikasi dengan memori, CPU juga harus berkomunikasi dengan perangkat input output. Masalahnya setiap perangkat memiliki kecepatan kerja yang berbeda-beda. CPU bekerja sangat cepat, sedangkan perangkat seperti keyboard, printer, atau hard disk memiliki kecepatan yang lebih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme khusus agar komunikasi data tetap berjalan secara efisien dan tidak terjadi kesalahan. Nah, lalu yang materi berikutnya adalah handshaking, yaitu handshaking adalah mekanisme komunikasi yang digunakan untuk memastikan bahwa dua perangkat siap melakukan pertukaran data. Prosesnya dimulai ketika perangkat pengirim mengirimkan sinyal permintaan atau request. Nah, kemudian perangkat memberikan sinyal acknowledge sebagai tanda bahwa perangkat tersebut siap menerima data. Nah, setelah menerima informasi tersebut, data akan dikirimkan. Konsep ini mirip seperti dua orang yang berjabat tangan sebelum memulai percakapan. Nah, keduanya memastikan bahwa pihak lain siap berkomunikasi. Keuntungan handshaking adalah meningkatkan keandalan komunikasi dan mengurangi risiko kehilangan data selama proses transfer. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu interrupt. Interrupt adalah sinyal yang dikirim oleh perangkat keras atau perangkat lunak pada CPU untuk meminta perhatian. Ketika interrupt diterima, CPU akan menghentikan sementara pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, CPU menjalankan program khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR yang tugasnya menangani kejadian tersebut. Setelah tugas selesai ditangani, CPU akan kembali melanjutkan proses sebelumnya. Sebagai contoh, ketika pengguna menekan tombol keyboard akan mengirimkan interrupt kepada CPU sehingga interrupt dapat sehingga input dapat segera diproses tanpa CPU harus terus menekan memeriksa keyboard. Lanjut ke handshaking. Nah, ini perbandingan handshaking interrupt dengan interrupt. Meskipun keduanya berkaitan dengan komunikasi perangkat, fungsi handshaking dan interrupt jelas berbeda. Handshaking digunakan untuk memastikan proses transfer data agar berlangsung dengan sinkron dan aman, sedangkan interrupt digunakan untuk memberitahu CPU bahwa terdapat suatu kejadian yang membutuhkan perhatian segera. Jadi dapat disimpulkan bahwa handshaking berfokus pada sinkronasi komunikasi data, sementara interrupt berfokus pada pemberitahuan atau respon terhadap suatu kejadian. Nah, ini lanjut ke slide berikutnya. Contoh nyatanya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita sering menggunakan kedua mekanisme ini. Ketika flash disk dihubungkan ke komputer, proses handshaking digunakan untuk memastikan perangkat berhasil dikenali setiap melakukan pertukaran data. Sedangkan ketika kita menekan tombol keyboard atau menggerakkan mouse, perangkat tersebut mengirim interrupt kepada CPU agar input segera diproses. Contoh lainnya adalah printer yang dapat mengirim interrupt ketika proses percetakan selesai atau ketika terjadi kesalahan seperti kehabisan kertas. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan ya. Sebagai kesimpulan, sistem komputer terdiri dari CPU, main memory, dan perangkat input output yang saling berkomunikasi melalui sistem bus. CPU bekerja menggunakan siklus fetch, decode, dan execute untuk menjalankan instruksi. Cache membantu percepat akses data antara CPU dan memori utama. Selain itu, handshaking digunakan untuk memastikan komunikasi data berjalan dengan baik, sedangkan interrupt memungkinkan CPU merespon kejadian penting secara cepat dan efisien. Begitu penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.